Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Nadia Laureka. Saya Febriana Dwi Andini. saya Eliezer Saya Erdiana Putri Aura Pribadi. Saya Safana Raina Safika Sidik. akan mempresentasikan materi mengenai ancaman terhadap integrasi nasional di bidang sosial budaya. Perkenalkan, nama saya Eliezer. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang definisi mengenai ancaman terhadap integrasi nasional di bidang sosial dan budaya. Sebelum kita menggali lebih jauh tentang ancaman terhadap sosial dan budaya, kita harus mengerti tentang sosial dan budaya. Jadi, aspek sosial biasanya mengacu pada masalah struktur sosial dan pola hubungan yang ada di dalamnya. Sedangkan kalau kita bicara aspek budaya, mengacu pada kondisi kebudayaan yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang bersifat unik. Secara horizontal, ditandai oleh adanya kesatuan-kesatuan berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, serta perbedaan kedaerahan. Secara vertikal, masyarakat Indonesia ditandai oleh perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Ancaman di bidang sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam timbul akibat isu-isu kemiskinan, kebodohan, kelatar belakangan, ketidakadilan, cultural shock, dan juga melek. Sedangkan ancaman dari luar timbul akibat munculnya gaya hidup konsumtif dan sifat hedonisme, serta munculnya gejala westernisasi. Perkenalkan, nama saya Erdiana Putri Pribadi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi yang telah disampaikan oleh Eliezer tentang ancaman dari dalam. Ancaman dari dalam yang pertama yaitu kemiskinan. Kemiskinan menjadi titik lemah dalam integrasi nasional. Kemiskinan ini bisa menjadi pintu masuk bagi kekuatan radikal yang bermaksud untuk menghancurkan persatuan dan kesatuan nasional. Dilansir dari buku Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin tahun 2015, karya dari Ali Komsan dan kawan-kawan, dijelaskan beberapa jenis kemiskinan, yaitu yang pertama adalah kemiskinan absolut, yang merupakan jenis kemiskinan di mana orang-orang miskin mempunyai tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, kemiskinan relatif, yaitu merupakan jenis kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga mengakibatkan terjadinya ketimpangan pada pendapatan, atau bisa dikatakan bahwa seseorang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Yang ketiga yaitu kemiskinan kultural, merupakan jenis kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya seperti malas, tidak ada usaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, pemborosan, dan lain-lain. Yang keempat, kemiskinan struktural, yaitu merupakan kemiskinan yang dialami oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut memungkinkan golongan masyarakat tidak ikut menggunakan sumber-sumber penjelasan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Ancaman dari dalam yang kedua adalah kebodohan. Kebodohan yang berkaitan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Masalah sumber daya manusia ini menyebabkan proses pembangunan yang berjalan selama ini kurang didukung oleh produktivitas tenaga kerja yang memadai. Itu sebabnya keberhasilan pembangunan selama 32 tahun yang dibanggakan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7%, selama Orde Baru hanya berasal dari pemanfaatan sumber daya intensif, yaitu hutan dan hasil tambang. Arus modal asing berupa pinjaman luar negeri dan pinjaman langsung, bukan berasal dari kemampuan manajerial dan produktivitas sumber daya manusia yang tinggi. Keterpurukan ekonomi nasional merupakan kegagalan pembangunan akibat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan global. Ancaman dari dalam yang ketiga
adalah keterbelakangan. Simon Kuznets mengusulkan 3 definisi tentang keterbelakangan, yaitu yang pertama, keterbelakangan dapat berarti kegagalan memanfaatkan secara penuh potensi produktif dengan menggunakan tingkat pengetahuan teknologi yang ada atau suatu kegagalan yang bersumber pada perlawanan lembaga-lembaga sosial. Yang kedua, keterbelakangan dapat berarti keterbelakangan dalam kinerja atau performance ekonomi dibandingkan dengan beberapa negara ekonomi terkemuka pada masanya. Yang ketiga, keterbelakangan dapat berarti kemiskinan ekonomi dalam arti kegagalan untuk menyediakan biaya hidup yang memadai dan harta benda yang memuaskan sebagian terbesar penduduk. Berdasarkan definisi tentang keterbelakangan, dapat disimpulkan bahwa keterbelakangan ini bisa memunculkan gerakan-gerakan separatis, yaitu suatu gerakan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Perkenalkan, saya Febriana Dwi Andini. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Erdianov mengenai ancaman dari dalam. Ancaman dari dalam yang keempat yaitu ada ketidakadilan. Ketidakadilan adalah suatu kondisi saat suatu kelompok atau individu diperlakukan berbeda dan dipinggirkan di masyarakat. Hal ini menyebabkan kecemburuan sosial atau perbedaan status antar lapisan masyarakat hingga akhirnya dapat mendorong terjadinya konflik antar golongan. Ancaman dari dalam yang kelima yaitu munculnya guncangan kebudayaan atau cultural shock. Guncangan budaya umumnya dialami oleh golongan tua yang terkejut karena melihat adanya perubahan budaya yang dilakukan oleh para generasi muda. Cultural shock dapat diartikan sebagai ketidaksesuaian unsur-unsur yang saling berbeda sehingga menghasilkan suatu pola yang tidak serasi fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan. Perubahan unsur-unsur budaya seringkali ditanggapi oleh masyarakat dengan beragam. Bagi masyarakat yang belum siap menerima perubahan-perubahan yang terjadi, maka akan timbul guncangan atau shock dalam kehidupan sosial dan budayanya yang mengakibatkan seorang individu menjadi tertinggal atau frustasi. Kondisi demikian dapat menyebabkan timbulnya suatu keadaan yang tidak seimbang dan tidak serasi dalam kehidupan. Contoh di era globalisasi ini, unsur-unsur budaya asing sudah menjadi pola pergaulan dengan gaya hidup para remaja kita. Bagi individu atau remaja yang tidak siap dan tidak dapat menyesuaikan pola-pola pergaulan tersebut, mereka akan menarik diri dari pergaulan atau bahkan ada yang frustasi sehingga menimbulkan tindakan bunuh diri atau perilaku menyimpang yang lain. Ancaman dari dalam yang keenam yaitu munculnya ketimpangan kebudayaan atau cultural lag. Kondisi ini terjadi manakala unsur-unsur kebudayaan tidak berkembang secara bersamaan. Salah satu unsur kebudayaan berkembang sangat cepat, sedangkan unsur lainnya mengalami ketertinggalan. Ketertinggalan yang terlihat mencolok adalah ketertinggalan dalam pikiran dibandingkan pesatnya perkembangan teknologi. Kondisi ini terutama terjadi pada masyarakat yang sedang berkembang seperti Indonesia. Untuk mengejar ketertinggalan ini diperlukan penerapan sistem dan pola pendidikan yang berdisiplin tinggi. Contohnya, akibat kenaikan harga BBM, pemerintah mengonversi bahan bakar minyak menjadi gas dengan cara mensosialisasikan tabung gas ke masyarakat. Namun, berhubung sebagian masyarakat belum siap terkait dengan kenyamanan dan keamanan penggunaan tabung gas, maka masyarakat kebanyakan menolak konveksi tersebut. Kondisi demikian menunjukkan adanya ketertinggalan budaya atau cultural lag oleh sebagian masyarakat terhadap perubahan budaya dan perkembangan kemajuan teknologi. Saya Safana Raina Safika Sidik. Di sini saya akan menjelaskan materi dari Eliezer, yaitu ancaman dari luar. Ancaman dari luar, 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan sifat hedonisme. Tingkat penghasilan mempengaruhi tingkat kebutuhan manusia. Naiknya penghasilan seseorang akan diiringi naiknya
gaya hidup. Meningkatnya gaya hidup dapat meningkatkan hedonisme. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi menjadi tujuan utama. Masyarakat dengan sifat hedonis akan menghabiskan banyak waktu dan uang untuk berbelanja sebagai gaya hidup menjadi konsumtif. Yang kedua, munculnya gejala westernisasi. Westernisasi adalah peniruan gaya hidup negara barat. Misalnya, gaya berpakaian, berperilaku, dan kebiasaan sehari-hari yang kebarat-baratan. Westernisasi yang akan terjadi di Indonesia dapat membuat masyarakat kehilangan rasa nasionalisme dan jati diri bangsa. Selain itu, westernisasi dapat mengakibatkan budaya Indonesia terkikis dan dilupakan oleh generasi muda karena menganggap kebudayaan Barat lebih baik. Westernisasi membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Dampak negatif bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang pertama, westernisasi melahirkan sekularisasi. Yang kedua, westernisasi memunculkan demokratisasi dan liberalisasi. Yang ketiga, hilangnya tradisi dan budaya asli. 4. Dapat mengakibatkan turunnya moral penduduk suatu negara yang terkena dampak westernisasi. Yang kelima, gaya hidup kebarat-baratan. Yang keenam, sikap individualistik. Yang ketujuh, pola hidup konsumtif. Yang kedelapan, pergaulan bebas. Yang kesembilan, dan lunturnya rasa nasionalisme bangsa sendiri. Materi selanjutnya yaitu contoh kasus ancaman di bidang sosial budaya. Contoh kasus ancaman integrasi nasional dalam bidang sosial. Yang pertama, perang. Contohnya dalam hal ini adalah konflik sampit. Konflik sampit adalah pecahnya kesadaran antar etnis di Indonesia. Berawal pada Februari 2021 dan berlangsung sepanjang tahun itu. Konflik ini mulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah dan meluas ke seluruh provinsi, termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik ini terjadi antara suku Dayak dan warga migras Madura dari Pulau Madura. Konflik tersebut pecah pada 18 Februari 2001 ketika dua warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak. Konflik sampit mengakibatkan lebih dari 500 kematian dengan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal. Banyak warga Madura yang juga ditemukan dipenggal kepalanya oleh suku Dayak. Yang kedua, terorisme. Bom Bali tahun 2002 atau disebut dengan juga Bom Bali 1 adalah rangkaian 3 peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. Dua ledakan pertama terjadi di Pudi Pub dan Sari Club di Jalan Legian, Kuta, Bali. Sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor konsulat Amerika Serikat. Rangkaian pengeboman ini merupakan pengeboman pertama yang kemudian disusul oleh pengeboman dalam skala yang jauh kecil yang juga bertempat di Bali pada tahun 2005. Tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang yang luka-luka atau cedera. Kebanyakan korban merupakan peristiwa asing yang sedang berkunjung ke lokasi merupakan tempat wisata tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Tim investigasi gabungan Polri dan kepolisian luar negeri yang telah dibentuk untuk menangani kasus ini menyimpulkan bom yang digunakan berjenis TNT seberat 1
Perkenalkan, nama saya Nadia Laureka. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu contoh ancaman integrasi nasional dalam bidang budaya. A. LGBT. Perilaku dari pola perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT semakin mengkhawatirkan. Belakangan, para pelaku LGBT seakan tidak takut lagi menunjukkan perilaku menyimpang mereka dan menentang pelarangan LGBT. Keberanian para perilaku dalam menyuarakan dukungan atau dorongan untuk melegalkan perilaku LGBT harus diakui. Banyak inspirasi negara-negara barat. Apa yang terjadi di Amerika Serikat menjadi yang paling menginspirasikan. Lantaran pemerintah telah mensahkan perilaku LGBT menjadi kegiatan legal. Yang B. Negara jiran Malaysia mengaklaim kebudayaan Indonesia sebagai miliknya. Malaysia mengaklaim dan mempantenkan batik motif parang husa, angklung, wayang kulit hingga rendang. Sehingga Sekjen Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Sabta Nirwandar menyatakan bahwa pemerintah telah mendaftarkan batik dan angklung ke UNESCO sebagai Masterpiece World Heritage. Langkah ini merupakan reaksi setelah munculnya klaim tersebut. Yang C. Para seniman Ponorogo kaget munculnya tari barongan yang sangat mirip reok Ponorogo. Konon awalnya mulainya isu ini, kesenian reok Ponorogo dibawa oleh TKI yang bekerja di Malaysia yang sering mengadakan pertunjukan tarian reok Ponorogo untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Tetapi polisi Malaysia memberikan syarat jika reok Ponorogo tetap ingin dimainkan, maka namanya harus diubah menjadi Singa Barongan Umno. Padahal pemerintah Kabupaten Ponorogo telah mendaftarkan reok Ponorogo dan mendapat hak cipta nomor 026377 pada 11 Februari 2004 oleh Malaysia. Tarian ini diberi nama Barongan. Jadi, kesimpulan yang didapat yaitu ketahanan nasional dalam bidang sosial budaya merupakan suatu keharusan. Hal ini dikarenakan bidang sosial budaya merupakan jati diri bangsa. Apabila jati diri bangsa sudah hilang, maka akan mudah tersusupi oleh budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di Indonesia. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan, mengingat Indonesia merupakan bangsa yang besar yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Oleh karena itu, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mempertahankan nilai-nilai sosial budaya ini adalah dengan mengembangkan bela negara. Bela negara tentu merupakan solusi yang sangat tepat untuk bangsa ini, karena dalam bela negara terdapat nilai-nilai dasar yang mencerminkan Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan terwujudnya bela negara ini, maka bangsa Indonesia akan tetap menjadi bangsa yang kuat, sekalipun digempur dengan budaya asing yang masuk dengan sangat cepatnya melalui teknologi dan juga dapat mengatasi masalah internal kebangsaan yang menjadi PR bagi setiap warga negara Indonesia. Saran yang dapat kita lakukan sebagai bangsa Indonesia untuk mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional di bidang sosial dan budaya, yaitu yang pertama, jika kebiasaan kredit konsumtif sudah mulai melebihi batas, tentunya kita harus mulai menyadari bahwa telah terjerumus ke dalam pola hidup tidak sehat atau gaya hidup konsumtif. Dan harus mengambil tindakan agar kebiasaan ini tidak menjadi beban. Jangan biarkan diri kita menjadi terlalu dalam pola hidup konsumtif, maka banyaklah berpikir untuk masa depan. Yang kedua, kita semua sebagai warga masyarakat Indonesia harus mau untuk menjaga budaya dan janganlah menghilangkannya. Karena itu merupakan hal yang sangat berharga sekali. Kami menyarankan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan masalah budaya, khususnya di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.